Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan guru-guru kami yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kami muliakan seluruh panitia penyelenggara kegiatan Indahnya Bersama Al-Quran, dan yang kami muliakan seluruh peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga Allah taala menghadirkan kita di tempat ini, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dari awal kita berniat untuk hadir kemari sampai selesai acara kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur surah Al-Kahfi, lanjutan dari tadabbur sebelumnya. Pada hari ini kita akan memulai dari surah Al-Kahfi ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, yang artinya, dan demikianlah kami memperlihatkan atau mempertemukan manusia dengan mereka. Mereka di sini maksudnya Ashabul Kahfi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah miliki, Allah pertemukan Ashabul Kahfi dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Berapa tahun Ashabul Kahfi di dalam gua, Ibu? 309 tahun lebih kurang. Jadi generasi yang bertemu dengan Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam ayat ini bukan generasi yang masa waktu mereka melarikan diri itu. Sudah berganti generasi, sudah 300 tahun. Allah punya cara, Allah punya rencana, meskipun tidak disebut di sini secara rinci, secara detail. Bagaimana cara mereka mengetahui kalau itu Ashabul Kahfi sudah tidur 300 tahun? Allah punya cara. Dipertemukan oleh Allah
dengan segala bukti-bukti yang nyata bahwa ini wali-wali Allah ini telah tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Sesuatu yang Allah tidak sebutkan secara rinci, kita tidak berani mengatakan bagaimana caranya, bagaimana ceritanya. Yang penting kita yakin mereka sudah dipertemukan oleh Allah. Pada saat Ashabul Kahfi terbangun, kemudian salah seorang dari mereka ditugaskan untuk apa kemarin? Membeli makanan ke dalam kota, ya. Beli makanan. Karena pada waktu mereka pergi ke sana, mereka membawa perbekalan uang. Jadi dengan uang itu coba cari makanan yang enak. Nah, dari sinilah para ulama berkesimpulan, sebagian ulama mengatakan Ashabul Kahfi itu bukan orang miskin. Mereka itu dulu waktu hidup di kota itu orang-orang kaya. Bahkan dikatakan mereka itu anak-anak raja, anak-anak pembesar, anak-anak pejabat. Karena waktu disuruh beli makanan, disuruh cari makanan yang paling enak. Biasanya makan enak itu kan orang kaya, ya. Nah, insyaallah hari ini ibu makan enak. Ya, Ashabul Kahfi suruh beli makanan yang enak. Akhirnya terus berlanjut sampai Allah mempertemukan mereka dengan orang-orang yang ada di negeri tersebut. Supaya apa? Liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar, janji Allah itu benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dengan dibangunkan Ashabul Kahfi dari tidur mereka, kemudian bertemu dengan penduduk negeri tersebut, di situ ada faedah yang besar, ada maslahah yang besar untuk menunjukkan bahwa janji Allah itu benar. Karena Allah berjanji kan, siapa yang berjuang di jalan Allah pasti akan mendapatkan kemuliaan. Jadi Ashabul Kahfi dapat tidak kemuliaan itu? Mendapatkan kemuliaan dari Allah, mukjizat dari Allah yang luar biasa. Sehingga mereka diagung-agungkan, nama mereka diabadikan oleh Allah sampai akhir zaman. Siapa yang tidak kenal Ashabul Kahfi? Semua orang kenal. Jangankan Ashabul Kahfi, anjing-anjingnya pun jadi terkenal. Jadi viral anjingnya sepanjang zaman. Dimuliakan oleh Allah sampai anjing-anjingnya dimuliakan. Mana ada anjing lain yang mulia seperti anjingnya Ashabul Kahfi ini? Ya? Jadi janji Allah selalu benar itu. Siapa yang berjuang di jalan Allah pasti akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang bersusah payah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di kemudian hari. Itu janji Allah. Sebagaimana janji Allah benar terhadap Ashabul Kahfi, maka janji Allah juga benar terhadap kita. Siapa yang hidupnya berada di jalan Allah, bersabar meniti jalan Allah, maka dia akan memperoleh manisnya kemuliaan yang Allah berikan di kemudian hari, dunia maupun akhirat. Itu harus yakin kita. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini menambah keyakinan kita. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwa kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka penduduk negeri tersebut berselisih di antara mereka. Orang-orang yang hidup pada zaman itu saling berselisih, saling berbeda pendapat. Ada yang bilang kita kalau sudah mati nggak mungkin bangkit lagi, sudah jadi tanah, mana ada bangkit lagi. Itu orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan, tidak percaya kepada kiamat, tidak percaya kepada akhirat. Sebagian lagi mengatakan, iya kita kalau sudah mati nanti kita akan dibangkitkan. Jadi penduduk negeri itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kemudian mereka berselisih lagi, kalau nanti dibangkitkan dengan apa? Roh saja atau jasad dan roh? Sudah berselisih lagi. Maka dengan dibangkitkan Ashabul Kahfi dari tidur mereka, ini sebagai satu bukti nyata bahwa nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah setelah semuanya mati. Karena mati dan tidur itu sebenarnya kan beda tipis, ya. Sebagaimana Allah membangkitkan Ashabul Kahfi setelah 300 tahun tertidur, maka Allah pun akan bisa membangkitkan kita nanti setelah mati. Dan kebangkitan kita itu tidak dengan roh saja, tapi dengan jasad, badan dan roh. Jadi yang masuk surga nanti badan dan roh.
Kita makan di surga, menikmati kenikmatan surga dengan badan dan roh, bukan roh saja. Nah, jadi kebangkitan Ashabul Kahfi menjadi hujjah bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Nah, jadi hikmahnya besar sekali. Kemudian faqalu banu alaihim bunyana. Mereka orang-orang penduduk negeri itu berkata, buatlah bangunan di atas gua mereka, gua tempat mereka tertidur itu, buatlah bangunan semacam apa istilahnya, prasasti atau monumen begitu kan. Karena ini orang-orang mulia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar jadi kenang-kenangan di kemudian hari walaupun mereka sudah meninggal dunia. Jadi monumen gitu. Itu usulan dari penduduk negeri tersebut. Bayangkan Ibu, begitu dimuliakannya Ashabul Kahfi. Dulu waktu mereka lari bersembunyi di dalam gua, tidak ada yang menghormati mereka satupun. Bahkan mereka menjadi orang yang dikejar-kejar, dicari-cari, mau dibunuh. Ya, tapi ketika mereka terbangun, mereka jadi orang yang sangat mulia, jadi semacam pahlawan. Luar biasa. Ini kan janji Allah benar kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi. Jadi apapun yang kita bicarakan tentang Ashabul Kahfi, siapa yang paling tahu tentang keadaan Ashabul Kahfi? Allah yang punya segala rencana, dan Allah telah melaksanakan rencananya itu. Di mana mereka tidur, di gua mana, di negeri mana, Allah Maha tahu. Jumlah mereka berapa, Allah Maha tahu. Bagaimana keadaan mereka waktu tidur, Allah Maha tahu. Ya, jadi tidak perlu kita sok-sok tahu di sini. Kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Yang jelas kita yakini apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan, itu saja. Selebihnya kita pulangkan ilmunya kepada Allah. Allahu a'lam bissawab. Allah yang lebih paham, lebih tahu apa kejadian yang sebenarnya. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Nah, kemudian orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin pada waktu itu, menawarkan atau mengatakan, kita akan bangunkan masjid di atas gua itu atau di tempat mereka tertidur itu. Masjid di sini maksudnya tempat beribadah. Bukan masjid seperti kita sekarang. Itu tempat beribadah menurut keyakinan mereka lah. Jadi ini menunjukkan apa? Ashabul Kahfi begitu dimuliakan. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya kita membangun masjid di atas kuburan. Tidak menunjukkan itu. Bahkan itu dilarang ya. Dilarang. Ayat ini bukan sedang berbicara berarti boleh kalau ada orang soleh mati terus kita buatkan masjid di tempat itu. Ini bisa mengarah, ya, bisa menjadi wasilah kepada syirik. Hati-hati, dan Rasulullah melaknat itu, tidak boleh. Ya, karena memang sudah ada pengalaman-pengalaman pada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu apa? Jadi kalau ada orang soleh itu meninggal, dibuatlah tempat ibadah di situ. Tujuan pertama mereka apa? Untuk mengenang kesalehan orang-orang soleh itu. Setidaknya kalau kita sholat dekat mereka, dekat tempat kuburan mereka itu, setidaknya kita mengenang kebaikan-kebaikan mereka, termotivasi untuk beribadah. Awalnya itu niatnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, setan pun datang, iblis pun punya siasat dan rencana. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang awalnya niatnya untuk dijadikan inspirasi, tapi akhirnya dijadikan tempat penyembah. Akhirnya bukan nyembah Allah lagi yang disembah, akhirnya orang-orang soleh itu. Seperti berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh itu, ada Wad, ada Suwa, ya, Yaghus, Ya'uq, Nasr, nama-nama berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh itu adalah nama-nama orang soleh yang pernah hidup pada zamannya. Kemudian mereka mati, dibuatkan patung dan sebagainya, diletakkan di tempat ibadah mereka dengan harapan ini patung ini bisa memberi inspirasi kepada kita. Lama kelamaan generasi berganti generasi, akhirnya setan berhasil memperdaya mereka sampai akhirnya patung itu bukan lagi menjadi inspirator,
inspirasi bagi orang-orang yang beribadah, justru patung itu yang akhirnya disembah. Sehingga diutuslah Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita mengambil satu pelajaran yang luar biasa, bahwasanya siapa yang meniti jalan kesulitan dalam rangka mencari ridha Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di kemudian hari. Dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan saja bersusah-susah dahulu ya. Nanti akan ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikutnya, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka berkata, orang-orang berkata, sebagian mufassir mengatakan mereka ini ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani. Sebagian mufassir lagi mengatakan ahlu Makkah, orang-orang Makkah yang mungkin mendapatkan informasi dari ahlul kitab. Mereka berkata jumlah ashabul kahfi salah satu. Berapa salah satu? 3. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjing. Jadi jumlah orangnya 3 plus 1 ekor anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Sebagian lagi mengatakan jumlah orangnya 5. Yang keenam anjing. Berarti ada 6 dengan anjingnya. Rajman bil ghaib. Tapi perkataan ini 3 plus 1 anjing atau 5 plus 1 ekor anjing, ini perkataan ini rajman bil ghaib, menduga-duga. Perkataan yang dibangun di atas dugaan semata, yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Ini kalau sudah disebut rajman bil ghaib menunjukkan bahwa pendapat ini atau perkataan, dua perkataan ini perkataan yang batil, tidak benar. Karena di akhir ayat disebut rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib ini ngomong asal-asalan, menduga-duga sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak diketahui secara pasti dengan ilmu yang benar. Berarti pendapat yang bilang 3 tambah anjing 1 atau 5 tambah anjing 1 ini pendapat yang batil menurut para ulama. Kemudian setelah itu wayaqulun, dan ada yang mengatakan sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Jumlah mereka 7 tambah 1 ekor anjing. Yang ke-8-nya adalah anjing. Jadi anjing ini disebut-sebut aja ini, Bu. Makanya kita harus berteman dengan orang soleh. Anjing aja berteman sama orang soleh, sebut-sebut namanya kalbuhum ya. Masuk Quran lagi, dibaca lagi sama ibu-ibu. Padahal kalau ibu-ibu bilang anjing, jangan bilang anjing itu ya. Sama anak-anak kalau dia bilang anjing. Tapi dalam Quran ada kata kalbun, anjing disebut-sebut. Itu akibat dia berteman dengan orang soleh. Apalagi orang-orang baik, manusia yang mulia ini berteman dengan orang baik, orang soleh, dapat berkahnya ya. Tengok, Allah muliakan. Setelah Allah menyebut jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 anjing, di sini tidak disebut rajman bil ghaib. Berarti menunjukkan ada isyarat, ada indikasi bahwa pendapat yang paling benar tentang jumlah mereka adalah 7, yang ke-8 adalah anjing. Sehingga populerlah di Aceh Aulia 7. Ya, yang baik-baik Aulia 7, yang jahat pencuri 7. Itu ya. Jadi mudah-mudahan jadi Aulia 7. Jadi sifat-sifat mereka, kesalehan mereka. Tetap 7 ya. Jadi as-shawab wallahu alam. Tapi tetap juga Allah lebih mengetahui. Jangan langsung kita pastikan begitu. Tetap kita tidak boleh mendahului Allah. Itu adab kita dengan Allah. Makanya ayat berikutnya mengatakan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan hai Muhammad pada mereka ini, pada manusia, pada ahlul kitab, pada orang-orang Mekah dan kepada semuanya, rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka berapa pastinya. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali hanya sedikit. Hanya segelintir orang yang mengetahui tentang mereka.
dan pengetahuan itu pun berdasarkan ilmu yang benar dari Allah dan Rasulnya. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah kamu, hai Muhammad, berbantah-bantah, berdebat tentang Ashabul Kahfi ini dengan ahlul kitab, dengan orang musyrikin. Nggak usah berdebat dengan mereka. Illa mira'an zahira, kecuali perdebatan yang zahir. Maksud perdebatan yang zahir ini adalah perdebatan yang didasarkan kepada ilmu. Kita kalau ingin memperdebatkan sesuatu, mendiskusikan sesuatu, itu harus ada ilmunya. Jangan jadi debat-debat kusir. Dua orang yang berdebat, dua-duanya nggak punya ilmu. Jadi nggak ada kesimpulan, nggak ada natijah. Kemudian yang diperdebatkan pun itu masih samar-samar, nggak ada kepastian karena nggak ada hujah, nggak ada ilmunya. Nah, maka dilarang. Boleh berdebat, tapi perdebatan yang didasarkan kepada ilmu, pada hujah. Kemudian yang diperdebatkan itu hal-hal yang berguna. Jangan kita memperdebatkan hal yang tidak berguna. Jadi dilarang dalam agama. Allah Ta'ala melarang nabinya, jangan berdebat dengan mereka kecuali perdebatan yang zahir, perdebatan yang jelas, dibangun di atas keyakinan. Dan di situ ada faedah. Nah, yang kita diskusikan itu ada faedah. Kalau tidak ada faedah, tidak perlu. Buang-buang waktu aja itu. Misalnya memperdebatkan berapa jumlah Ashabul Kahfi. Diperdebatkan itu apa itu? Tidak ada faedah. Yang penting bukan jumlahnya kan? Yang penting apanya, Bu? Pelajarannya, ibrahnya apa dari kisah itu. Nah, itu yang penting. Ada orang memperdebatkan itu tongkat Nabi Musa dari kayu apa? Apa dari kayu merbo, damar laut? Kayu apa itu? Itu perlu nggak perdebatan itu, Bu? Itu apa perdebatan itu? Apa guna itu? Sehingga diambillah nanti dah hasil perdebatan di tongkat Nabi Musa dari kayu kuka. Dia katanya kan. Dan itu dijual lah di Arab Saudi itu apa? Tasbih itu dari kayu kuka. Ini kayu dulu tongkatnya Nabi Musa dari kayu ini. Kapal Nabi Nuh dari kayu ini. Supaya apa? Supaya laku barang. Supaya jamaah haji mau beli apa itu? Tasbih dari kayu kuka itu. Jadi tujuannya akhirnya apa? Untuk bisnis. Bukan lagi untuk agama, untuk menambah ibadah, menambah kedekatan kepada Allah. Jadi perdebatan yang tidak berguna, perdebatan yang tidak menambah iman kita. Untuk apa? Apa gunanya itu? Memperdebatkan di mana kapal Nabi Nuh berlabuh. Kemana sekarang tongkat Nabi Musa? Diperdebatkan itu apa? Tidak perlu. Dalam segala sejarah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun oleh Nabi dalam sunnahnya, yang paling penting adalah ibrahnya, ya. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah itu sehingga menambah iman kita dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan Allah juga melarang nabinya untuk bertanya, meminta fatwa tentang Ashabul Kahfi kepada salah seorang dari mereka misalnya dari ahlul kitab. Jadi Nabi tidak usah tanya pada ahlul kitab tentang Ashabul Kahfi, karena pengetahuan mereka tentang Ashabul Kahfi itu rajman bil ghaib tadi. Tidak dibangun di atas ilmu, mereka hanya menduga-duga, mengira-ngira. Jadi tidak perlu ditanya orang yang seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita boleh bertanya kepada seseorang yang punya ilmu. Jadi kalau orang tidak punya ilmu jangan ditanya. Nanti bisa sesat, menyesatkan, bisa salah, bisa keliru. Nah, kita tanya kepada orang yang punya pengetahuan dan sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya. Kemampuan. Nah, di sini para ulama mengambil ibrah dari ayat ini apa? Misalnya kita mau tanya tentang fikih, ya kita tanya sama ahli fikih. Nah, mau tanya tentang hadis, tanya sama ahli hadis. Ada seorang dia ahli fikih tapi tidak ahli hadis, mau usah tanya hadis sama dia, tanya fikih saja. Hadis sudah ada ahlinya umpamanya. Nah, sama juga seperti profesi kita sehari-hari kan, ada ahli kandungan, bidan. Nah, kalau masalah kandungan tanya ke sana.
Jangan tanya sama tukang bengkel, ada urusan dia itu. Ya. Jadi tanya sama ahlinya masing-masing. Jangan salah bertanya. Jadi Rasulullah dalam hal ini, dalam hal Ashabul Kahfi dilarang bertanya kepada seorang pun dari ahlul kitab ataupun dari orang-orang musyrikin Mekah, karena mereka tidak layak untuk ditanya tentang itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ayat 23 ya Bu. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan sesuatu yang kamu ingin lakukan besok, melainkan kamu menyerahkan atau mengatakan insya Allah. Jadi kita serahkan kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, saya akan lakukan besok. Jadi berdasarkan ayat ini kita disyariatkan kalau ingin melakukan sesuatu jangan pernah lupa dengan Allah Ta'ala, karena Allah yang merencanakan segalanya dan rencana Allah itu yang akan terjadi. Allah punya rencana, kita punya rencana. Rencana siapa yang akan terjadi? Rencana Allah. Makanya jangan lupa-lupa bilang insya Allah. Arti insya Allah apa? Jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki terjadi. Jadi misalnya kemarin panitia sudah buat rencana ya, insya Allah hari ini kita buat IBA ya, acara IBA, insya Allah. Dan sekarang terjadi, alhamdulillah, sesuai dengan rencana. Karena memang rencana Allah yang terjadi. Jadi jangan pernah lupa bilang insya Allah apapun yang kita lakukan. Orang yang malas bilang insya Allah, ini dia menunjukkan ada satu kesombongan pada diri dia, seolah-olah yang dia ingin lakukan itu pasti terjadi, padahal Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain. Insyaallah besok saya akan begini, rupanya nanti malam dah meninggal ya, dan besok tidak terjadi, karena rencana Allah yang akan wujud dalam kehidupan ini. Mari kita belajar dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Itu dalam hadis sahih diceritakan, Nabi Sulaiman ini dia orang yang suka berjihad. Jadi dia ingin punya anak keturunan yang nanti anak itu semuanya menjadi mujahid, berjihad di jalan Allah. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman mengatakan, malam ini saya akan keliling ke rumah-rumah istri saya, ataupun istri ataupun selirnya lah, amahnya itu, budak perempuannya, yang jumlahnya dalam riwayat 90 orang, keliling. Harapannya apa? Nanti dari setiap istri itu akan lahir satu orang anak yang menjadi mujahid fisabilillah. Kan mulia tujuan beliau ya, mulia. Ingin punya anak, lahir dari semua istrinya itu, dan anaknya akan menjadi mujahid. Ada yang bilang, bacalah insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak baca insya Allah waktu itu. Dia bilang insya Allah. Akhirnya dia lakukanlah itu, keliling malam itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kejadiannya apa? Tidak sesuai harapan. Tidak ada satupun istrinya yang melahirkan anak dari hasil malam itu. Ada satu orang lahir anak setengah badan. Itu apa setengah badan? Nggak bisa digunakan untuk jihad fisabilillah. Sehingga kata Nabi SAW, seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, maka akan tercapailah maksud dan tujuannya. Dan semua anak-anaknya itu akan berjihad di jalan Allah, menjadi mujahid fisabilillah. Pelajaran bagi kita. Itu Nabi Sulaiman ya. Kita pun begitu. Jadi jangan pernah kita melalaikan kalimat insya Allah. Cuma sekarang sudah jadi tren juga, orang banyak bilang insya Allah, insya Allah. Sehingga makna insya Allah kita udah berubah sekarang. Maksud insya Allah itu enggak ingin mengingkari janji. Bu datang ya insya Allah, itu maksudnya itu enggak datang itu. Itu juga bahaya juga. Orang yang enggak mau bilang insya Allah dalam bahaya, orang yang mengobral insya Allah dengan tujuan yang tidak benar itu pun bahaya. Jadi insya Allahnya sudah hilang, sakralitasnya sudah hilang, nggak sakral lagi insya Allah kita. Padahal maksud insya Allah itu bukan begitu. Insya Allah itu artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah, rencana kita itu kita serahkan kepada Allah jika Allah menghendaki. Bukan artinya kita disuruh di situ untuk melanggar janji ataupun itu maksudnya. Ya. Jadi kita kembalikan insya Allah itu kepada porsinya.
kita kembalikan insya Allah itu kepada syariatnya. Bagaimana dulu Nabi mengatakan insya Allah, sahabat mengatakan insya Allah, begitulah kita. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan kalau orang lupa bilang insya Allah, teringatnya 1 tahun itu dia baca insya Allah, tidak apa-apa. Misalnya ibu bilang minggu depan kami akan melaksanakan kegiatan IBA, lupa bilang insya Allah, teringatnya besok, ya Allah kemarin saya lupa bilang insya Allah, maka pada saat itu langsung bilang insya Allah. Jadi jangan sampai ucapan kita kemarin itu menjadi kosong dari zikir kita kepada Allah. Ya sudah lupa begitu, ya waktu ingat bilang insya Allah. Bahkan 1 tahun, kalau 1 tahun kita teringat insya Allah, tapi tidak berefek kepada hukum, Bu. Tidak berefek lagi kepada hukum, karena nanti dalam masalah peradilan ada istilah istisna, itu nggak berefek lagi. Ini efeknya kepada akidah kita, kepada akhlak kita dengan Allah, tapi tidak berefek kepada hukum, kepada putusan peradilan. Ya, itu panjang babnya. Tapi yang ingin saya bilang sekarang, Ibu kalau mau lakukan sesuatu apapun, yang kita secara persiapan kita udah matang semua, udah yakin. Jangan lupakan insya Allah tetap. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita, rencana kita yang sudah matang. Kita tidak tahu apa rencana Allah. Ya, jadi kita amalkan itu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berapa tadi, Bu? 24 ya? Ya. Illa ayyasha Allah. Ayat. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Di sebagian ahli tafsir mengatakan kalau kita lupa bilang insya Allah, maka ucapkan insya Allah itu ketika kita teringat. Itu satu maknanya. Makna yang lain mengatakan ingatlah Allah ketika kamu lupa. Ini lupa dalam hal apa saja, baik lupa bilang insya Allah ataupun lupa apa saja. Lupa umpamanya ibu menghafal satu doa, udah lupa doa itu nggak ingat lagi. Nah, ingat nama Allah, sebut nama Allah. Atau setidaknya baca auzubillahi minasyaitonirrajim, karena lupa itu dari syaitan. Ya, kita berlindung kepada Allah supaya syaitannya hilang. Ya. Jadi ingat Allah ketika kita lupa. Wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakan hai Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lebih dekat dengan petunjuk itu. Jadi senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kita pada jalan yang lebih baik. Senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bimbingan itu kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang sempurna di sisinya. Jadi kita senantiasa butuh kepada hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segenap kegiatan kita. Nah, ini kita buat kegiatan yang baik, mulia seperti ini. Jangan lupa minta petunjuk kepada Allah supaya Allah bimbing, supaya Allah arahkan acara ini menjadi acara yang berkah, yang bermanfaat. Jadi jangan pernah lupa memohon bimbingan dan petunjuk pada Allah. Ayat berikutnya, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Ya, jadi kenapa dipisahkan, Bu, antara 300 dengan 9 tahun? Kenapa nggak dibilang aja langsung 309 tahun? Apa hikmah disebut dulu 300 tahun baru ditambah 9 tahun? Nah, ini mungkin ya kalau menurut pendapat sebagian ulama ada kaitannya dengan penanggalan ya. Nah, jadi penanggalan Hijriyah berdasarkan peredaran bulan itu, Qamariyah dan Syamsiyah itu kan beda ya. 1 tahun Qamariyah beda dengan 1 tahun Syamsiyah. Berapa hari beda? 11 atau 12? Sekitar itu ya, Bu ya. Jadi misalnya 300 tahun Syamsiyah. Itu kalau ukuran Qamariyah sudah 309 tahun. Nah, karena setiap tahunnya ada selisih berapa? 11 hari atau 12 hari ya. Jadi kalau diakumulasikan selama 300 tahun itu ada selisih 9 tahun lebih kurang.
Jadi di sini hikmahnya. Ya, di sini hikmahnya diberi isyarat kepada itu. Jadi kalau menurut Syamsiahnya 300 tahun mereka tidur. Kalau menurut Qamariyahnya 309 tahun. Makanya waktu perhitungan ini, perhitungan tahun-tahun dalam fikih Islam juga itu diperhatikan. Misalnya dalam fikih disebut ini anak sudah akil balik, dia kalau sudah balik kalau umurnya 15 tahun. Apabila tidak ada tanda-tanda balik yang lain. Umur 15 tahun. Itu 15 tahun apa, Bu? Jangan salah-salah. 15 tahun Qamariyah, bukan 15 tahun Syamsiah. Jangan dihitung Januari Februarinya, tapi ingat waktu dia lahir itu bulan apa? Muharram. Itu Muharram ke Muharram. 15 tahun Qamariyah. Jadi pakainya Qamariyah. Ya. Karena nanti ada beda ya. Mungkin kalau secara Syamsiahnya dia masih 14 tahun ya. Tapi Qamariyahnya sudah 15 tahun pamannya begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qulillahu a'lamu bima labisu. Katakan hai Muhammad, Allah lebih tahu tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Serahkan ilmunya pada Allah. Lahu ghaibus samawati wal ard. Milik Allah segala yang gaib baik di langit maupun di bumi. Semua rahasia itu milik Allah. Kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu rahasia Allah kecuali orang yang diberitahu. Nah, yang diberi wahyu oleh Allah seperti Nabi Muhammad SAW dinampakkan oleh Allah rahasia-rahasia itu sebagian kepada dia sehingga dia bisa menyampaikan kepada kita. Kalau tidak Allah beritahukan, tidak ada yang tahu satupun. Nah, jadi milik Allah segala yang gaib baik di langit maupun di bumi. Absir bihi wa asmi'. Betapa maha melihatnya Allah dan betapa maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah maha melihat, maha mendengar, tidak ada satupun yang hilang luput. Segala kebaikan yang kita lakukan, Ibu jangan takut, sekecil apapun kebaikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang hilang kebaikan kita itu, Bu. Walaupun tidak ada satupun orang tahu. Sampai kebaikan kita yang terlintas di hati dicatat oleh Allah, Allah tahu. Allah mendengar suara hati kita, apalagi suara lisan kita. Maha mendengar Allah, maha melihat Allah ya. Tidak ada yang bisa menghalangi dari itu semua. Ma lahum min dunihi min wali. Mereka tidak memiliki penolong, pelindung selain daripada Allah. Tidak ada penolong pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah melindungi kita, meskipun semua makhluk di dunia ini jin dan manusia ingin mencelakakan kita, tidak akan terjadi karena Allah melindungi. Tapi kalau Allah ingin kita celaka, siapapun yang melindungi tidak akan bisa terlindungi. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan Allah taala itu tidak mengambil sekutu di dalam melaksanakan atau menetapkan hukum-hukum dan keputusannya. Allah tidak pernah punya sekutu, tidak punya partner ya untuk menetapkan satu keputusan. Ya, hanya Allah saja yang punya keputusan itu. Hukum di sini artinya keputusan. Dan hukum itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan hukum kauni qadari dan ada juga yang disebut dengan hukum syar'i. Ada hukum qadari, ada hukum syar'i. Misalnya hari ini hujan, besok panas, besok berangin, besoknya lagi berawan. Itu hukum kauni, hukum qadari. Ketetapan Allah dalam bentuk qadar, takdir Allah. Ya, hari ini kita sakit, besok kita sehat, besok meninggal. Itu hukum qadari. Keputusan Allah dalam bentuk segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Yang kedua namanya hukum syar'i. Keputusan yang sifatnya syar'i itu berkaitan dengan halal haram, boleh atau tidak, berkaitan dengan sah batal, diterima atau tidak. Ini hukum syar'i namanya. Makanya dalam hukum syar'i itu ada wajib ya, ada wajib, apalagi Bu? Sunat, haram, makruh, apalagi? Mubah, ya kan? Ada sah, ada batal dan sebagainya. Itu hukum syar'i. Jadi yang memiliki keputusan itu hanya Allah, baik yang berkaitan dengan hukum qadari atau hukum syar'i itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang lain yang bisa ikut campur dalam hal ini. Dan Allah tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dia pemegang kendali dan dia pemegang hukum yang sesungguhnya.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya ayat 26 ini ya. Ya, maka berakhirlah rangkaian kisah dari Ashabul Kahfi itu. Di mana di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Saya tidak tahu ini panitia bagaimana, cukup 6 ayat saja? Sudah cukup ya? Jam berapa sudah ini? Jam berapa? Setengah 12 ya? Sudah setengah 12. Baik. Sudah lewat jam setengah 12. Baik. Saya rasa kita padakan saja untuk hari ini. Jadi sudah selesai tentang Ashabul Kahfi, Ibu. Jadi Ibu sudah ada kesimpulannya ya tentang Ashabul Kahfi itu seperti apa. Siapa nama-nama Ashabul Kahfi, Ibu? Ibu tahu nama-nama Ashabul Kahfi? Alhamdulillah nggak tahu. Kalau tahu justru bermasalah. Dari mana Ibu tahu nama Ashabul Kahfi? Rajman bil ghaib tadi ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tanya siapa nama-nama Ashabul Kahfi, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha tahu. Berapa lama Ashabul Kahfi tidur, Bu? Karena Ibu tahu jawabannya itu sudah betul. Benar. Yang masalah kalau nggak tahu, baru disampaikan tadi. 309 tahun. Alhamdulillah. Jadi yang jelas-jelas ada itu kita jawab. Ada memang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ya begitu. Ya. Yang Allah tidak sebutkan ya sudah kita pulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting hikmahnya ibu jaga, ibu tadaburi hikmah pelajaran dari Ashabul Kahfi itu. Nah, kalau boleh saya tahu satu aja apa hikmah dari kisah Ashabul Kahfi itu. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mau jawab, boleh atau apa? Siapa yang mau? Apa hikmahnya? Coba. Gimana, Bu? Mencari keridhaan Allah. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Mencari keridhaan Allah. Kalau kita buat judulnya itu, salah satu judul boleh kita buat mencari keridhaan Allah. Tengok Ashabul Kahfi, dia lakukan apa saja demi ridha Allah. Dia lari ke gua, dia korbankan masa depan dia. Padahal mereka, kita tahu mereka itu anak orang-orang hebat. Orang masih muda-muda lagi ya. Kalau ibarat kita sekarang masa depan masih cerah. Tapi dia korbankan demi ridha Allah. Luar biasa. Ada lain, Bu, pelajarannya? Satu kalimat aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, siapa lagi? Saya mau tanya nih, Pak. Tanya. Ini ya, kebenaran terjadinya hari kiamat. Karena salah satu yang ingin dibuktikan oleh Allah Ta'ala dari kisah ini adalah kebenaran hari berbangkit, hari kiamat. Janji Allah pasti benar. Ada lagi, Bu? Bukan pertanyaan ini, belum menerima pertanyaan. Silakan. Kudrah dan Allah menunjukkan kemaha perkasaan Allah, kudrah Allah, maha kuasa Allah Ta'ala. Ya, satu mukjizat bagi yang menjadi bukti kebenaran bagi kita semua. Bagaimana bisa orang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak mati? Kudrah Allah, supaya kita yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi kita yakin apapun masalah yang kita hadapi. Coba Ibu ingat lagi kisah Ashabul Kahfi. Nah, Allah punya jalan keluar. Padahal Ashabul Kahfi itu tengok, gua itu nggak ada jalan keluar gua itu, yang ada jalan masuk, pintu keluar nggak ada. Jadi kalau sudah di situ, yang mau kemana lagi? Bawa makanan ya, bawa minuman ya, tapi sehari 2 hari makanan akan habis. Jadi gimana? Udah mereka serahkan sama Allah Ta'ala saja. Nggak cukup akal kita untuk memikirkan bagaimana kita akan selamat, tapi kudrah Allah tengok. Ya, itu harus timbul rasa yakin di hati kita. Ya, kalau Ibu ada masalah, ada apa, udah buntu, nggak tahu gimana ini caranya, ingat Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi itu. Ya, serahkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup, Ibu ya. Nanti pertanyaan sama ustaz-ustaz yang lain. Itu. Saya cuma nyampaikan aja pertanyaan sama ustaz yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.